Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Halik, SPD MPDI dengan NIDN 09190884. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu pada program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah Analisis Materi Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa terkait dengan materi-materi yang diajarkan baik di sekolah dasar maupun di Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ke dalam materi pendidikan agama Islam SD dan MI. Yang kedua, mampu menentukan materi pendidikan agama Islam kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga, mampu menganalisis materi PAI sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6. Yang keempat, mampu membandingkan materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, dari CPMK tersebut akan dijabarkan ke dalam 13 sub CPMK yang akan diajarkan selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata kuliah kita, yakni analisis materi PAI SD analisis materi PAI. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 4 SD. Gitu ya. Sebelum kita lanjut, maka di dalam pertemuan kita kali ini, kita seperti saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang analisis materi PAI kelas 4. Kelas 4. Oke, di kelas 4 ini kita akan capaian pembelajaran adalah yang ini, bagian 4, menganalisis materi PAI SD kelas 4 sampai kelas 6. Jadi hari ini kita fokusnya ke kelas 4 ya. Ya, yang dipelajari tentu seperti minggu lalu adalah semester 1 dan semester 2. Oke, minggu lalu yang di kelas 3 ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mas. Ya. Untuk semester 1 kelas 3. Yaitu salah satunya meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Oke, yang lain ada yang masih ingat? Ya. Mempelajari Nabi Muhammad SAW sebagai penulis. Oke, baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Materi itu tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Islam. Oke, yang lain ada? Ya, silakan. Sholat kewajiban itu. Oke, itu ya. Jadi itu antara lain materi yang akan kita pelajari. Nah, kali ini tujuannya adalah untuk menganalisis materi yang diajarkan di kelas 4. Materi PAI yang akan diajarkan di kelas 4. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui apa sih materi yang diajarkan pada siswa sekolah dasar kelas 4 itu. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita bisa kira-kira menentukan metode apa akan kita gunakan ketika mengajar materi tersebut. Kemudian kita bisa membandingkan apa yang diajarkan di semester 1 dan apa pula yang diajarkan di semester 2. Itu ya, supaya ketika kalian sudah menjadi seorang guru nanti, maka kalian sudah bisa mempertimbangkan kira-kira kalau materinya seperti ini,
metodenya akan kita gunakan adalah metode ini. Gitu ya. Bisa dipaham? Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kita, saya akan membagikan materi yang akan kita diskusikan hari ini. Yang sekelompok satu yang mana? Ini ya, berarti kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, silakan dipelajari, didiskusikan dalam kelompok masing-masing, paling lama 10 menit. Oke, sambil berdiskusi, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada keterangan kenapa? Izin? Ada urusan. Oke ya. Oke, silakan lanjut. Sudah? Kelompok 1 ada masalah? Tidak ada ya. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada ya. Sudah siap? Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Sudah siap ya? Oke, kita mulai untuk penyajian materi dari kelompok 1. Kepada perwakilan kelompok 1, disilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi kamu tentang materi pendidikan agama Islam dan Filosofi kelas 4 semester 1. Pelajaran yang pertama yaitu tentang mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Dan tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat membaca, menulis, dan menghafal Quran Surah Al-Falaq dengan benar serta memahami maknanya. Yang pertama, membaca dengan taktil. Anak-anak dididik membaca Quran Surah Al-Falaq dengan taktil, memperhatikan tanda dasar seperti mat dan bersukun. Kemudian menghafal dan menulis. Dengan metode ini, membuat dan menulis, anak dilatih menghafal surah dan memaknai permohonan perlindungan kepada Allah dari bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian pada pelajaran yang kedua itu tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan pembelajaran menanamkan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan kepada para nabi sebagai utusannya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara, dan yang kedua adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, masih ada? Ya, lanjut, silakan. Aku anak soleh dan tujuan pembelajarannya itu membentuk pribadi dan orang mulia seperti ini. Yang pertama adalah berbudi. Anak dikenalkan dengan nilai seperti jujur, amanah, santun, dan hormat kepada orang tua serta guru. Terus yang keempat, bersih itu sehat. Dan tujuan pembelajarannya menanamkan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari ilmu iman dan kesehatan. Yang kedua, kebersihan diri dan lingkungan. Anak-anak diajar menjaga kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, dan sekolah sebagai pemimpin keimanan. Yang ketiga, ada wudu dan tayamum. Dijelaskan tentang cara wudu dengan benar, serta bagaimana bersuci dengan tayamum jika tidak ada air. Anak dilatih praktik secara langsung. Oke. Pemaparan dari kelompok 1. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Materinya tadi dari ini pelajaran 1, kemudian berakhir di pelajaran 5. Pelajaran 5 ya. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau bertanya, disilakan. Ya, sebutkan nama dulu ya. Tolong dicatat pertanyaannya kelompok 1. Nama saya Dewi Rizaki. Bertanya pada pelajaran 1 Oke ya. Tulisannya jelaskan relevansi kandungan Quran Surah Al-Falaq dalam membentuk kesadaran spiritual siswa sekolah dasar. Halaman berapa pertanyaannya? Pelajaran 1 halaman 1. Oke. Dia tentang surat Al-Falaq tadi ya. Sudah dicatat? Oke. Pertanyaan lain ada? Silakan. Ya, silakan. Ke pelajaran berapa pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
saya Rizky Dinda. Baik, pertanyaan saya, diskusikan bagaimana pembelajaran anak terpuji di SD menjadi dasar internalisasi nilai-nilai etika sosial dalam Islam. Pertanyaan pelajaran berapa itu? Pelajaran ketiga, Pak. Halaman? Halaman 2. Ya, pelajaran ketiga di halaman 2. Ya, satu lagi barangkali, silakan kalau ada. Ada? Atau mau dijawab dulu? Oh, menunggu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Baik, saya akan bertanya di pelajaran keempat. Empat. Ya. Pertanyaannya jelaskan bagaimana konsep kebersihan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan praktis dalam pendidikan anak usia sekolah dasar. Ya. Pertanyaan pelajaran 4 halaman berapa? Halaman pertama. Oke, sudah dicatat? Oke, ada yang sudah bisa dijawab? Sudah ada? Oke, siapa yang mau menjawab? Dimulai dari pertanyaan keberapa? Oke, pertanyaan pertama. Didengar ya jawabannya ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan pertama tadi bahwa jelaskan relevansi kandungan Quran Al-Falaq dalam membentuk kesadaran spiritual siswa sekolah dasar. Jadi, Quran Surah Al-Falaq ini mengajarkan tentang pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jelas ini sangat relevan bagi siswa sekolah dasar dalam membentuk kesadaran bahwa Allah adalah tempat perlindungan terbaik. Dan kali ini membangun hubungan spiritual sejak dini dan menanamkan nilai tauhid dan ketergantungan kepada Allah dalam setiap aktivitas. Mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Oke, baik. Yang bertanya atau kelompok penanya, apakah ada tanggapan lain? Baik, kami rasa jawabannya sudah cukup bagus. Ya, kami kembalikan ke Oke, terima kasih untuk penanya dan yang menjawab selanjutnya. Ya, silakan. Saya Nafi Amalia dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mana tadi pertanyaannya itu diskusikan bagaimana pembelajaran akhlak terpuji di SD menjadi dasar internalisasi nilai-nilai etika sosial dalam Islam. Jadi pembelajaran akhlak terpuji seperti jujur, amanah, dan santun ini menanamkan nilai-nilai dasar etika sosial yang berakar dari ajaran Islam. Di usia dini, anak-anak lebih mudah menyerap nilai-nilai lewat contoh konkret dan kebiasaan. Ini akan tertanam sebagai karakter yang kuat, membentuk pribadi yang berintegritas dalam lingkungan sosial dan religius. Oke, ada tambahan lain? Oke, yang kelompok penanya silakan, ada tanggapan balik? Sudah cukup. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikut. Silakan. Saya Nurul Istiqomah ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dan di mana pertanyaan wajib jelaskan bagaimana konsep kebersihan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan praktis dalam pendidikan anak usia sekolah dasar. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman. Dimensi spiritualnya itu adalah bahwa menjadi kebersihan dianggap sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Nah, secara praktis kebersihan itu mencegah penyakit dan bentuk perilaku yang hidup sehat. Pada anak usia SD, pembelajaran ini melatih kedisiplinan dan kesadaran diri dalam menjaga lingkungan. Ya, jadi seperti itu ya jawaban dari kelompok 1 tadi ya. Penanya bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Itu tadi pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2 terhadap kelompok 1 dan semua susah dijawab. Ada tambahan lain tidak yang mau disampaikan dari pertanyaan dan jawaban tadi? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 2 sebelum kita masuk ke season kedua ya. Ya, silakan kelompok 2 perwakilannya untuk memaparkan materinya. Dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan materi kali ini
Bimbingannya ada beberapa materi. Langsung saja yang pertama pelajaran pertama itu mulai belajar Quran soal Al-Qiyam. Di mana tujuan pembelajarannya siswa mampu membaca, menghafal, dan memahami Quran soal Al-Qiyam. Membaca dan menulis surah Al-Qiyam mengandung anak belajar membaca dengan menyalin surah ini mengandung pelajaran tentang pelindungan Allah terhadap Ka'bah dari serangan bergaya. Kemudian hikmah perlindungan Allah. Allah berkuasa dan akan menolong hambanya yang menjaga kebenaran dan tempat sucinya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya itu beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu menumbuhkan pemahaman dasar tentang malaikat dan keimanan kepada mereka. Di mana makna iman kepada malaikat adalah hukum iman kedua. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dari cahaya, tidak makan, tertidur dan selalu taat. Kemudian tujuan pembelajarannya itu mengenal nama dan tugas malaikat utama, seperti Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail mengatur rezeki, Israfil menentukan kala dan malaikat lain menjaga neraka dan malaikat lainnya. Kemudian sikap mencerminkan keimanan. Misalnya, rajin menulis kebaikan karena tahu ada malaikat pencatat amal, yaitu Raqib dan Atid. Pelajaran selanjutnya itu mari berperilaku terpuji. Tujuan pembelajarannya menanamkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku dalam membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Tujuan pembelajaran selanjutnya itu implementasi. Kemudian pelajaran yang ke-9 yaitu mari melaksanakan sholat. Tujuan pembelajarannya memotivasi anak memahami pentingnya sholat sebagai kewajiban. Tujuan pembelajarannya keutamaan sholat dan maknanya, kemudian mempelajari adab dalam sholat dan pengalaman sholat. Terus pelajaran yang terakhir yaitu kisah keteladanan Wali Songo, di mana tujuan pembelajarannya bisa dilihat mengenalkan sejarah dan Islam di Indonesia. Di mana kita akan mempelajari siapa Wali Songo itu, kemudian tokoh dan keteladanannya. Jadi teman-teman bisa melihat di pagi-pagi yang telah terpaparkan. Kemudian mungkin itu saja yang akan disampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, Napi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2 tentang pelajaran 7, yaitu bagaimana cara halaman 1. Yaitu pertanyaannya, analisis bagaimana pengenalan sifat dan tugas malaikat dalam materi kelas 4 dapat membentuk kesadaran moral anak dalam dunia digital yang kompleks saat ini. Oke, dicatat. Oke, selanjutnya silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 pada pembelajaran tentang mari belajar Quran surah Al-Qiyam. Mungkin pertanyaan saya, jelaskan nilai teologis dan historis dari Quran surah Al-Qiyam serta bagaimana integrasi kedua aspek tersebut dapat menjadikan pendekatan edukatif dalam pembelajaran siswa di sekolah dasar. Surat Al-Fil berarti materi pelajaran ke-6 ya. Ya. Satu lagi ada? Ya, silakan. Dari kelompok 1 yang bertanya di pelajaran 9. Pelajaran 9. Halaman 2. Bagaimana evaluasi efektivitas metode simulasi dan cerita pengalaman pribadi dalam pembelajaran salat para siswa sekolah dasar berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Oke, jadi pembelajaran sholat dikaitkan dengan teori belajar konstruktivisme. Halaman berapa pertanyaannya? Halaman 2. Sudah dicatat? Oke, atau ada yang sudah mau menjawab? Silakan. Ya, silakan. Pertanyaan yang keberapa yang mau dijawab tadi? Pertanyaan Ketujuh. Pertanyaan ketujuh? Oh, pertama.
Baik, soal pertanyaannya, analisis bagaimana pengenalan sifat dan tugas mereka dalam materi kelas 4 dapat membentuk kesadaran moral anak dalam dunia digital yang kompleks saat ini. Baik, pengenalan mereka terutama Rakib dan Atik sebagaimana sebagai pencatat amal dapat menjadi fondasi bagi kontrol moral internal anak di era digital, di mana tindakan sering dilakukan tanpa pengawasan langsung. Kesadaran bahwa semua amal dicatat dapat menjadi benteng moral yang kuat. Hal ini mendorong anak untuk lebih berhati-hati dalam bersikap baik di dunia nyata maupun digital, dan membangun kesadaran bahwa integritas adalah nilai yang selalu dijaga meskipun tidak diawasi manusia. Oke. Oke, itu tadi jawabannya. Ada tanggapan dari kelompok penanya? Terima kasih, jawabannya saya sangat puas. Oke, diterima ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, baik, silakan. Jadi pertanyaan yang selanjutnya mengenai nilai teologis dan historis dari Quran Surah Al-Fil dengan integrasi dua aspek tersebut. Ya. Baik, secara teologis, Quran Surah Al-Fil menegaskan kekuasaan Allah sebagai pelindung tempat suci Ka'bah dan pembela kebenaran. Ya. Secara historis, surat ini merujuk pada peristiwa nyata serangan pasukan bergajah yang gagal menghidupkan Ka'bah. Mengintegrasikan dua aspek ini dalam pembelajaran SD menanamkan keyakinan akan kekuasaan Allah serta membangun koneksi konkret antara wahyu dan sejarah, sehingga memperkuat keimanan melalui pembelajaran yang kontekstual dan faktual. Oke, itu jawabannya. Ada tanggapan balik dari penanya? Oke, lanjut. Ya, silakan. Jadi, saya kerjanya dari kelompok 2, apabila pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan tadi evaluasi efektivitas metode simulasi dan berani cerita pengalaman pribadi dalam pembelajaran sholat pada siswa sekolah dasar berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Pelajaran sholat ya. Dalam konstruktivisme, pembelajaran yang efektif adalah yang membangun pengetahuan dari pengalaman dan pengalaman belajar. Metode simulasi atau praktik langsung memberi pengalaman konkret, sedangkan berbagai pengalaman sholat di rumah membangun refleksi dan makna personal. Keduanya memperkuat pemahaman konseptual dan emosional anak terhadap sholat, menjadikan pembelajaran tidak sekedar kognitif, tetapi juga transformatif dan aplikatif. Ya, itu jawabannya. Ada tanggapan? Cukup ya. Nah, artinya adalah baik itu materi pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata, kemudian dikaitkan dengan teori, ternyata bisa bahwa ketika kita mengajarkan materi sholat misalnya seperti tadi dijelaskan, nah materi sholat itu bisa membangun semangat siswa, semangat dalam artian beribadah. Tentunya kalau kita berbicara tentang siswa sekolah dasar, maka selain teori-teori yang disampaikan oleh guru atau yang disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru di kelas, dibarengi dengan pembiasaan-pembiasaan. Pembiasaan itu penting. Kenapa? Karena anak tidak mungkin bisa tiba-tiba sholat kalau tidak melihat, tidak dibiasakan gitu kan. Nah, pembiasaannya menurut kalian hanya cukup di sekolah atau sampai ke rumah kalau pembiasaan? Kenapa begitu? Satu-satu. Nah, saya menjawab. Agar sistemnya Iya. lebih paham gitu Pak. Agar siswa lebih paham, sehingga harus ditindaklanjuti di rumah. Ya, yang lain ada? Ya, saya paham. Ya, silakan. Karena hal itu bahwa materi yang kita sampaikan itu berarti benar-benar sampai kepada siswa yang kalau bisa sampai dia praktekkan di rumahnya. Dia praktekkan kehidupan sehari-hari. Iya, bagus semua. Jadi dari kelompok 1 maupun kelompok 2, pertanyaan dan jawabannya sudah dapat dieksekusi dengan baik. Oke, kita ke sesi kedua. Di sesi kedua ini, tadi kan sudah belajar ya, antara kelompok 1 di materi SD kelas 4 semester 1, dan kelompok 2 yang materi PAI semester
2 kelas 4 ya. Sudah sama-sama kita pelajari dan sudah sama-sama kita dengar. Nah, adakah pertanyaan-pertanyaan yang misalnya menghubungkan antara materi kelompok 1 dan materi kelompok 2? Ada? Oke, silakan. Tentang apa? Bagaimana? Surat Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kelompok 2 belajar tentang apa? Membahas tentang apa? Al-Fil. Al-Fil ya, berarti yang dijawab adalah bagian Al-Filnya ya. Nah, bagian Al-Filnya. Bagaimana tadi, bisa diulang? Tidak jelas tadi pertanyaannya. Dalam hal pendekatan spiritual dan psikologis, bagaimana perbandingan antara pembelajaran Quran surat Al-Falaq yang di semester 1 tadi dan Quran surat Al-Fil di semester 2? Oke, halaman berapa itu pertanyaan di materi? Halaman 4. Di halaman 4. Ada? Dapat? Dapat? Ya. Oke, siapa mau menjawab di bagian surat Al-Filnya? Di bagian surat Al-Filnya, siapa mau menjawab? Atau di bagian surat Al-Falaqnya, siapa menjawab? Bagian Al-Falaqnya. Baik Pak, Ya, silakan. di bagian surah Al-Fil ya. Jadi di sini materi semester 2 ini cenderung lebih aplikatif dan memperluas pemahaman keagamaan, seperti sholat berjamaah, pentingnya Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, serta toleransi dan hidup rukun. Ya. Jadi ini menunjukkan pergeseran dari pembentukan keimanan dasar ke arah pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Dari sisi afektif, semester 2 lebih menekankan pada hubungan sosial, sedangkan semester 1 lebih menekankan hubungan vertikal dengan Allah. Oke, jadi di semester 2 itu lebih ke arah pelaksanaan atau apa ya, pengamalan dari nilai-nilai surat Al-Fil tadi. Al-Fil ya? Al-Fil tadi. Al-Falaq? Al-Fil. Al-Fil. Kalau jawaban untuk semester 1 ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Ada, silakan. Jadi kalau untuk semester 1 sendiri untuk perasaan Al-Fatihah itu berisi 2 perlindungan dari kejahatan makhluk dan menekankan aspek spiritual dan introspektif, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Allah dalam menghadapi ancaman batin dan eksternal. Iya, bagus sekali. Ya, itu ya kaitan antara surat Al-Fil dengan kehidupan siswa. Itu ya. Ada pertanyaan lain, silakan yang dari kelompok 2 barangkali. Ya, silakan. Tentang apa? Halaman berapa pertanyaannya? Tentang perkembangan religius tadi. Ya, halaman berapa? Halaman 4. Halaman 4. Baik, langsung saja. Analisis berkelanjutan materi antara semester 1 dan 2 serta sebutkan implikasinya terhadap perkembangan religius peserta didik. Jadi analisis berkelanjutan antara materi semester 1 dan semester 2 yang dikaitkan dengan perkembangan religius peserta didik. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, jadi terdapat kesinambungan logis antara materi semester 1 dan semester 2. Jadi kalau di semester 1 ini membangun fondasi religius seperti mengenal Allah, Nabi, dan akhlak dasar. Sementara di semester 2 kita itu mengembangkan fondasi tersebut ke dalam praktik sosial seperti sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua, dan toleransi. Ini mencerminkan tahapan dalam pendidikan karakter Islami dari pengenalan, penanaman, hingga pembiasaan. Jadi implikasinya itu siswa tidak hanya memahami